Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of You Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara dan saudariku yang terkasih, menarik sekali mencermati apa yang dilakukan seorang muda yang kaya raya, yang ia ingin mencari hidup yang kekal. Sesuatu yang sangat jarang pada zaman sekarang. Pertama, seorang muda yang kaya raya. Ini pastilah seseorang yang memiliki kecakapan yang luar biasa. Ia pastilah rajin, pintar, pandai, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Mengapa bisa demikian? Dia masih muda, tetapi sudah sukses. Dia masih muda, tetapi sudah kaya raya. Dan dilihat dari perilakunya, di mana ia ingin mencari hidup yang kekal, pastilah dia adalah seorang yang saleh. Ia kaya raya bukan karena korupsi, ia kaya raya bukan karena memperolehnya dengan cara yang tidak benar,
melainkan atas usahanya yang gigih, atas kerja kerasnya. Sehingga boleh dikatakan pemuda ini adalah sosok yang luar biasa. Biasanya seseorang, apalagi yang masih muda, ketika dia telah sukses, dia telah menjadi kaya raya, maka dia akan mencari sesuatu yang belum ia miliki, di mana itu dapat diraih dengan kekayaannya. Ia mungkin ingin bepergian ke luar negeri, ia mungkin ingin membeli sesuatu yang orang lain belum mempunyai, belum memiliki. Ia mungkin ingin ketenaran, mungkin ia ingin dihormati, dan itu wajar untuk ukuran manusia secara umum. Karena untuk apa kekayaan yang sudah diperoleh kalau itu tidak untuk bersenang-senang, untuk kebahagiaan sesuai dengan ukuran mereka. Tetapi anak muda yang satu ini, meskipun dia kaya raya, dia tetap rendah hati. Ia kemudian tidak larut dengan apa yang telah diraihnya, melainkan di dalam pikirannya masih tetap memiliki sebuah prioritas, yaitu apa? Mencari hidup yang kekal. Kalau tidak mungkin ia akan menyia-nyiakan waktunya untuk bergegas datang kepada Tuhan Yesus. Ingat, tidak mudah mendekati Tuhan Yesus. Orang berbondong-bondong mengikuti dia kemana saja. Orang memiliki keinginan, maksud kepada Tuhan Yesus untuk hal-hal yang berbeda-beda. Mereka semuanya ingin mendekat kepada Yesus. Dan untuk kita dapat kemudian berwawancara, berbicara dengan dia, dibutuhkan usaha-usaha yang sungguh-sungguh. Pemuda ini telah berhasil. Ia dapat mendekat kepada Yesus, ia dapat mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Pasti dia telah berusaha keras dan gigih untuk satu maksud yang demikian. Sampai di sini kita bisa menarik sebuah pelajaran, bahwa meskipun orang telah sukses dengan hidupnya, bahkan ketika ia masih muda seseorang telah kaya raya, pesan yang kita petik dari perilaku pemuda ini adalah tetaplah engkau hidup dengan rendah hati. Jangan engkau menjadi sombong. Jangan engkau kemudian oleh karena harta yang engkau miliki, kedudukan yang engkau dapatkan, jabatan-jabatan yang engkau peroleh, kemudian engkau merendahkan orang lain. Engkau tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak selevel. Tetapi tetaplah engkau memandang orang lain sebagai ciptaan Tuhan, di mana Tuhan sendiri mengasihi mereka, menyayangi mereka, sehingga dengan demikian engkau tidak menjadi tinggi hati dan sombong. Lihatlah pemuda yang kaya itu, dia datang kepada Yesus. Dan siapa Yesus? Yesus dari tampak luarnya ia adalah manusia biasa, bahkan cenderung penampilannya sangat-sangat sederhana. Beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa bahkan dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernah Tuhan Yesus membandingkan dirinya bukan dengan orang-orang di sekelilingnya, tetapi bahkan dengan memilih perbandingan itu mengambil sosok hewan. Serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk menaruh kepalanya. Ini mengisyaratkan bahwa Tuhan itu sosok yang sangat sederhana dan rendah hati. Tetapi pemuda kaya ini tidak memandang hal itu sebagai penghalang untuk dia datang kepada dia. Sikapnya yang menghargai tampak tatkala pemuda ini menyapa Tuhan. Ia menyebut Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Berarti dia meninggikan dia dan merendahkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Dia sebagai seorang murid memposisikan diri sebagai seseorang yang butuh bimbingan, butuh pengajaran. Kali saya katakan, pemuda ini adalah pemuda yang cerdas. Dia adalah orang yang sukses. Dia telah membuktikan dirinya bahwa dia memiliki skill, memiliki kemampuan, sehingga dengan demikian dapat mencapai derajat kekayaan pada saat dia masih muda.
Tetapi dia tidak kehilangan orientasi, dia tetap memandang Yesus sebagai guru. Ini adalah juga sikap yang hendaknya dimiliki setiap engkau dan saya. Engkau mungkin saja bisa sukses, kaya, berpendidikan tinggi, memiliki kedudukan terhormat. Tetapi tatkala engkau berhadapan dengan Tuhan, engkau sungguh miskin, engkau tidak memiliki apa-apa. Begitu juga tatkala engkau datang pada mezbah Allah, engkau tetap harus menundukkan diri. Siapapun yang hendak melayani engkau harus memandang kepada dia sebagai utusan Tuhan. Allah yang maha tinggi kini hadir di depan kita, hendak melayani kita, sehingga kita tetap hormat kepada setiap hamba Tuhan yang melayani kita, yang mungkin kita pandang dia pendidikan secara formal sedemikian jauh ketinggalan dengan kita sendiri mungkin, atau pengalamannya tidak seberapa. Tetapi tatkala kita datang pada mezbah Allah, katakanlah guru. Itu adalah sebutan di mana kita meninggikan Allah di dalam utusannya, di dalam para pemangku jawatan yang hendak melayani kita. Tentu saja hal yang demikian ini tidak selalu mudah, sebagaimana anak muda yang kaya ini, ia datang kepada Tuhan Yesus. Itu bukan dengan serta-merta ia bisa mendekat ke sana. Ia berusaha keras untuk dapat sampai dekat dengan Yesus dan dapat berkata-kata dengan dia. Kita untuk dapat sampai kepada sebuah sikap rendah hati di hadapan hamba Tuhan juga harus berusaha keras. Kita singkirkan sikap ego kita dan kita kembalikan bahwa segala kebaikan yang kita terima asalnya dari Tuhan. Memang benar kita telah melakukan banyak pekerjaan untuk kita dapat menjadi berhasil, untuk kita dapat sukses. Memang benar kita telah berusaha keras, baik itu dengan menempuh pendidikan yang tinggi ataupun juga mengorbankan banyak hal untuk akhirnya kita dapat menjadi orang yang kaya. Tetapi tetaplah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah yang punya, Allah yang menciptakannya, Allah yang menyediakannya. Tidak ada seorang pun yang bisa kaya tanpa Allah, karena pada dasarnya semua adalah milik Allah. Jikalau sampai di sana, orang harusnya mengambil posisi, merendahkan diri dan mengatakan terima kasih ya Allah, Engkau telah mengaruniakan demikian banyak kebaikan. Dan biarlah aku tetap rendah hati, aku ingin senantiasa melihat Engkau di dalam setiap pelayananmu pada ibadah-ibadah yang aku ikuti. Maka di sana kita akan merasakan jamahan kasih Allah itu nyata menyentuh hati dan jiwa kita. Karena sesungguhnya dengan harta kekayaan kita tidak bisa membeli kemurahan Allah. Dengan uang yang kita miliki kita tidak dapat membayar segala berkat-berkat Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang disediakan bagi engkau dan saya. Harta duniawi, materi yang ada memang tampak begitu luar biasa, seolah-olah itu dapat mengatasi segala sesuatu. Tetapi segalanya harus berjalan sesuai dengan rencana Allah. Orang yang cerdas, orang yang pandai, pintar, setinggi apapun kemampuannya, kalau Tuhan berkehendak seketika ia dapat menjadi orang yang bodoh dan tidak bisa melakukan apa-apa, tidak mengerti ilmu sedikit pun. Itu bisa terjadi, misalnya karena terjadi kecelakaan, misalnya karena gangguan kesehatan, semuanya bisa berbalik seketika keadaannya. Tetaplah rendah hati, tetaplah meninggikan Allah, dan kita adalah ciptaan yang sepatutnya kita menyembah Tuhan dengan segenap jiwa. Tuhan memberkati engkau, sampai jumpa, amin.